Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari Cilapris. Dia bertanya, apakah Allah mengasihi orang sakit jiwa, Pendeta? Terima kasih. Saya tidak bisa mendefinisikan dengan baik, saya disclaimer karena saya bukan seorang pakar yang bisa menyatakan level-level gangguan jiwa, sakit jiwa dan lain sebagainya. Mungkin istilah yang saya gunakan pun bisa salah, keliru, atau bisa menyinggung perasaan. Saya minta maaf, ada yang lebih ahli yang bisa menerangkan tentang istilah-istilah sehubungan dengan masalah kejiwaan. Tapi saya hanya mau bawa dalam satu cerita di dalam Alkitab. Karena yang ditanyakan di sini, apakah Allah mengasihi orang yang sakit jiwa? Saya sedang baca pertanyaan ini menggunakan kata-kata dari Cilapris yang menanyakan pertanyaan ini. Apakah Tuhan Yesus mengasihi semua orang? Kan begitu pertanyaannya, termasuk yang digambarkan di sini. Kita ambillah satu contoh, satu cerita di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5. Ini ceritanya lumayan panjang ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Yesus datang ke Gerasa. Dia turun dari perahu, katanya ada seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan datang bertemu dengan Yesus. Bayangkan, dia disambut oleh seorang yang datang dari pekuburan. Padahal dia datang di situ naik perahu, datang, biasa kalau orang sekarang kan datang ke suatu tempat, wah disambut luar biasa ya, dikasih karangan bunga dan lain-lain. Waktu Yesus datang, yang menyambut dia ini orang yang kerasukan roh jahat. Datang bukan dari mana-mana, dari pekuburan dia datang. Yesus baru saja berlabuh dengan perahunya. Orang itu diam di sana, tidak ada orang yang sanggup mengikatnya. Ya, dia kerasukan digambarkan di sini. Lalu kemudian Yesus mengusir setan yang ada di dalam dirinya yang disebut dengan legion. Lalu kemudian ceritanya cukup panjang sampai melibatkan babi-babi yang harus masuk ke dalam, terjun ke tepi jurang, ke dalam danau lalu mati lemas di dalam. Luar biasa ini cerita ini. Suatu yang sangat heboh telah terjadi, menggemparkan. Ya. Lalu kita baca di ayat yang ke-14 dan 15. Tolong dibaca. Okay. Ayat yang ke-14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Alkitab mengatakan sekarang dia sudah waras. Berarti sebelumnya dia nggak waras, kan begitu. Pada zaman itu demikianlah cara orang mendefinisikan apa kebalikan dari waras. Ya. Tapi Alkitab memang mengatakan dia kerasukan. Ada yang betul-betul membuat jiwanya terganggu dan kuasa kejahatan membuat jiwanya terganggu. Apa Tuhan Yesus mengasihi dia? Tuhan Yesus mengasihi dia. Ada orang buta sedang duduk di pinggir jalan, Yesus lewat. Apakah Yesus lewat tanpa menunjukkan kasihnya kepada orang buta itu? Yesus mengasihi orang buta. Ada orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Yesus datang ke kolam Bethesda. Apakah kira-kira Tuhan Yesus tidak mengasihi orang itu? Tuhan Yesus mengasihi orang itu. Tuhan mengasihi semua orang. Dia mengetahui hati setiap orang. Tidak perlu kita kasih tahu dia
tentang hati kita, dia sudah tahu hati kita. Dan dia mengasihi orang yang kerasukan setan sekalipun. Dia mengasihi orang yang sehat, dia mengasihi orang yang sakit, dia mengasihi semua. Kasih Allah adalah untuk semua orang. Itu yang Alkitab katakan. Terima kasih.